Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang UTS, Etika Bisnis dan Profesi SI. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yang salah satunya yaitu saya sendiri, yaitu Komandan Teguh Widiananta dengan NIM 2015-09-1073. Yang kedua ada KD Erik Diatmika dengan NIM 2015-09-1069. Dan yang ketiga ada Imade Agus Jana Januraga dengan NIM 2015-09-1077. Di sini kami langsung saja mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami. Yang pertama ada soal. Di sini ada 2 soal, yaitu yang pertama, terangkan mengenai profesi domain seorang profesional sistem informasi berikut dengan melengkapi tabel 2. Yang kedua ada sebutkan sertifikasi untuk profesi-profesi yang sudah disebutkan pada poin soal nomor 1 dengan melengkapi tabel. Nah, di sini kami langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tabel yang kedua tentang profesi domain bidang sistem informasi. Saya menjelaskan dari nomor 1 sampai 6. Baik, di sini langsung saja. Yang pertama yaitu komputer support spesialis. Nah, apa sih itu komputer support spesialis? Yaitu menganalisis, memecahkan masalah, dan memelihara jaringan komputer. Komputer support spesialis membantu pengguna komputer dan organisasi Spesialis ini memelihara jaringan komputer atau memberikan bantuan teknis langsung kepada pengguna komputer. Nah, di kompetensi yang harus dimiliki oleh komputer support spesialis ini adalah yang pertama, paham dan bisa menguasai sistem operasi Microsoft. Yang kedua, mampu bekerja dengan analisis cepat dan tepat saat ada keluhan dari user mengenai komputer. Yang ketiga, paham mengenai komputer hardware, komputer, dan dapat merakitnya. Yang keempat dan terakhir yaitu mengerti tentang jaringan kabel maupun nirkabel. Dan yang kedua ada information security analyst, yaitu seorang information security analyst adalah orang yang bertanggung jawab menjaga keamanan perangkat informasi. Profesi ini bisa ada di perusahaan, pemerintahan, militer, bahkan di organisasi non-profit atau non-pemerintahan. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh information security analyst ini yaitu mengetahui ethical hacking. Ethical hacking itu sendiri yaitu digunakan untuk mencari celah di sebuah jaringan demi keperluan dan keamanan. Yang kedua yaitu memahami komputer forensik. Yang ketiga melakukan reverse engineering. Yang keempat memahami cyber security. Yang kelima harus lulus IT. Dan yang ketiga itu ada application dan software developer. Application and software developer ini yaitu pengembang perangkat lunak aplikasi, merancang aplikasi komputer, serta pengolahan kata dan permainan. Untuk konsumen, mereka dapat membuat perangkat lunak khusus untuk pelanggan tertentu atau perangkat lunak komersial untuk dijual kepada masyarakat umum. Beberapa pengembang perangkat lunak aplikasi membuat database yang kompleks untuk organisasi. Nah, kompetensi yang harus dimiliki dari application dan software developer ini yaitu yang pertama menguasai beberapa bahasa pemrograman, yang kedua yaitu mengikuti perkembangan software development tool, yang ketiga pemahaman terhadap algoritma struktur data dan kompleksitas, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menguasai frameworks. Keempat, di sini ada sistem analis. Sistem analis adalah salah satu prospek karir di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sistem analis bertugas untuk menganalisa, menyusun, dan menerapkan sistem. Seorang sistem analis akan mengurus aplikasi, sistem, dan menyimpan data, serta meningkatkan kinerja sistem yang ada. Nah, untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh sistem analis yaitu yang pertama, mengerti ilmu komunikasi, yang kedua, mengerti dunia bisnis, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu paham tentang bahasa pemrograman. Yang kelima di sini ada bisnis analis. Nah, profesi bisnis analis ini bertugas menganalisa dan memvalidasi berbagai persyaratan untuk perubahan proses bisnis atau kebijakan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini kompetensi yang harus dimiliki oleh bisnis analis adalah yang pertama memiliki kemampuan analitis, yang kedua berpikir kritis, yang ketiga bisa problem solving, yang keempat riset, yang kelima yaitu memiliki komunikasi yang baik,
Yang keenam, mampu berorganisasi. Yang ketujuh, mengerti bahasa pemrograman SQL, bahasa C, Python, dan R, dan lainnya. Dan yang keenam yaitu Information System Auditor. Audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh organisasi telah dapat mencapai tujuan. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh Information System Audit ini yaitu memiliki skill komunikasi. Yang kedua, memiliki keahlian berpikir kritis dan perspektif bisnis yang luas. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu skeptisisme profesional. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu KDR Dianika. Untuk waktu, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu Teguh. Jadi saya akan melanjutkan dari nomor 7 sampai dengan nomor 11. Jadi nomor 7 itu ada profesi Information System Project Manager. Deskripsi dari Project Manager ini adalah secara umum itu orang yang ditunjuk untuk mengerjakan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaan proyek, di mana tujuan utamanya yaitu mencapai tujuan proyek. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang project manager ini, kompetensinya yaitu ada leadership, ada high order thinking, yaitu kemampuan analisa tajam. Yang ketiga ada team building, ada motivation, ada communication, ada influencing, ada decision making dan manajemen konflik, ada negosiasi, terus building, dan coaching. Yang kedelapan, yaitu ada enterprise resource planning analyst. Jadi Enterprise Resource Planning Analyst atau ERP ini adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Adapun kompetensi yang harus dimiliki, yaitu ERP harus memiliki keterampilan sosial yang baik. Yang kedua, ada mudah berbaur dengan orang-orang untuk bisa lebih mudah mempelajari aspek yang dibutuhkan perusahaan. Yang kesembilan itu ada profesi data analis. Deskripsi data analis ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan segala jenis data dan bertanggung jawab untuk menerjemahkan data tersebut sehingga dapat diolah dan dijadikan laporan untuk membantu proses manajemen dan pengelolaan data perusahaan. Adapun kompetisi yang harus dimiliki yaitu memahami penggunaan bahasa pemrograman atau SQL, memahami konsep statistik dan matematika, mampu untuk memvisualisasikan data, dan mampu untuk menggunakan machine learning. Yang 10 ada profesi data arsitek. Arsitektur data adalah proses standarisasi bagaimana organisasi mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, mendistribusikan, dan menggunakan data. Sasarannya adalah memberikan data yang relevan kepada orang-orang yang membutuhkan, kapan mereka membutuhkannya, dan membantu mereka memahaminya. Adapun kompetensi yang harus dikuasai atau dimiliki yaitu harus mampu menguasai logical data modeling. Yang kedua ada polycase development, ada querying modeling dan warehouse, dan ada pengelolaan data. Yang ke-11 itu ada profesi information technology planning analyst. Perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi merupakan analisis yang digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran perusahaan serta menentukan strategi yang memanfaatkan keunggulan sistem informasi dengan dukungan teknologi informasi dalam menunjang analis perencanaan, merampingkan operasi bisnis harian, mencari cara untuk memotong biaya, memaksimalkan perjualan, dan meningkatkan keuntungan.
Adapun kompetensi yang harus dimiliki yaitu manajemen waktu, yaitu analis perencanaan bekerja di bawah tenggat waktu proyek yang ketat, yang membutuhkan keterampilan manajemen waktu yang baik. Yang kedua yaitu matematika, analis perencanaan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ekonomi dan keuangan, sehingga pengusaha mencari profesional dengan keterampilan matematika yang sangat baik. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Agus Yanu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas UTS-nya dari nomor 12 hingga nomor 16. Baik, di nomor 12 ini ada Enterprise Architecture. Enterprise Architecture adalah profesi untuk orang yang ahli dalam menciptakan desain, high level, mengembangkan suatu software, dan merekomendasikan software tersebut kepada klien atau perusahaan tempat seorang enterprise arsitektur itu bekerja. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh arsitektur enterprise ini adalah yang pertama, memiliki keahlian kognitif yang baik, memiliki skill desain yang baik, memiliki keahlian dalam pengambilan keputusan yang tepat dan baik, dan memiliki skill coding yang baik. Nah, untuk selanjutnya ada service desk analysis. Service desk analysis ini adalah profesi yang memberikan bantuan teknis bagi pengguna organisasi analis menanggapi pertanyaan dan mereka mengevaluasi serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peralatan dan aplikasi TI. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh service desk analysis ini adalah yang pertama menguasai Microsoft SQL Server, yang kedua menguasai operating system, ketiga menguasai maintenance data reports, yang terakhir memiliki pengetahuan terkait support tiket. Berikutnya information system administrator konsultan. Nah, pekerjaan ini adalah profesi yang memberikan saran untuk memelihara pada perangkat lunak teknologi informasi. Mereka juga menawarkan solusi berharga untuk masalah dan perbaikan penting untuk sistem komputer untuk membantu klien mereka. Adapun kompetensi yang harus dimiliki adalah menguasai pengetahuan dan keahlian di bidang komputer atau pemrograman. Yang kedua, kemampuan manajemen waktu dan organisasi yang baik untuk mengatur heavy workload. Yang ke-15 ada Chief Information Officer atau CEO. CEO ini adalah eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab terhadap manajemen implementasi dan penggunaan teknologi informasi pada perusahaan dahulu. Posisi sebagai Chief Information Office ini memang belum populer seperti sekarang. Adapun skill atau kompetensi yang harus dimiliki adalah yang pertama dapat merencanakan dan mengatur strategi, yang kedua memiliki keahlian teknis, yang ketiga mampu menguasai manajemen keuangan, yang terakhir ada kecakapan interpersonal. Untuk pekerjaan yang terakhir ada UX designer. Profesi ini untuk orang yang mendesain enterprise untuk perangkat lunak komputer, ponsel pintar, dan lainnya. UI designer punya tanggung jawab untuk mendesain tampilan secara menarik, baik dari sisi bentuk, warna, juga tulisan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki, yang pertama menguasai software desain seperti Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Yang kedua, pemahaman yang kuat tentang wireframe tools. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah menggunakan HTML, CSS, JavaScript menjadi nilai tambah. Baik, sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan di tabel yang ketiga yaitu sertifikasi domain profesi bidang sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 1 sampai 6. Yang pertama ada nama profesi yaitu komputer super spesialis, di mana nama sertifikatnya itu Cisco Certificate Network Associate Security atau CCNE yang diselenggarakan oleh Cisco dan keterangannya itu adalah vendor base. Yang kedua ada Information Security Analyst dengan sertifikasi Information System Security Profesional yaitu CISSP yang diselenggarakan oleh The International Information System Security Sertifikasi Consortium atau ISC dengan vendor netral. Yang ketiga ada aplikasi dan software developer
dengan sertifikasi Microsoft Certificate System Developer atau MCSD yang diselenggarakan oleh Microsoft, dan keterangannya itu adalah vendor based. Yang keempat ada sistem analis dengan sertifikasi CRISC, yaitu Certificate in Risk and Information System Control yang diselenggarakan oleh ISACA atau SIA dengan keterangan vendor netral. Yang kelima ada Business Analyst dengan sertifikasi Certificate Analyst Profesional atau CAP dengan penyelenggara yaitu The Analysis Certificate Board atau ACB dengan keterangan vendor base. Dan yang keenam yaitu Information System Auditor dengan sertifikasi Certified Information System Auditor atau CISA yang diselenggarakan oleh ISACA atau SIA dengan keterangan vendor netral. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu KDRI dan Mika. Untuk waktu dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan melanjutkan dari nomor 7 sampai dengan nomor 11. Di sini ada nama profesinya yaitu Information System Project Manager, yang di nama sertifikatnya yaitu Project Management Profesional atau PMP yang diselenggarakan oleh PMI atau Project Management Institute dengan keterangan vendor netral. Tadi yang profesi ke-8 yaitu ada Enterprise Resource Planning Analyst, yaitu ada nama sertifikasinya yaitu Oracle Enterprise Resource Planning atau ERP yang diselenggarakan oleh Oracle dengan keterangan vendor base. Yang ke-9 ada Data Analyst dengan sertifikasi CompTIA Data yang diselenggarakan oleh IT CompTIA dengan keterangan vendor netral. Yang ke-10 ada profesi Data Architect yang nama sertifikasinya yaitu IBM Certified Solution Architect Data Warehouse 6 yang diselenggarakan oleh IBM dengan keterangan vendor base. Yang ke-11 ada profesi Information Technology Planning Analyst, yaitu yang di nama profesinya yaitu IT Information Library Foundation Certification atau ITIL yang diselenggarakan oleh Zapata dengan keterangan vendor netral. Jadi sekian dari saya berikan waktu kepada Agus Jane untuk menjelaskan presentasinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Yang berikutnya ada Enterprise Architecture yang sertifikasi yang harus dimiliki adalah The Open Group Architect Framework TOGAT yang diadakan oleh The Open Group dengan keterangan vendor based. Yang 13 ada Service Desk Analysis. Sertifikasi yang harus dimiliki adalah Sertifikat Network Computer Technician atau CNCT dengan penyelenggara ETA dan keterangannya vendor base. Ke-14 ada Information System Advisor Konsultan. Sertifikasi yang harus dimiliki ada Manajemen Konsultan Profesional atau MCP dengan penyelenggara American Academy of Finance Management dengan keterangan vendor based. Ke-15 ada Chief Information Officer atau CEO. Sertifikasi yang harus dimiliki adalah Sertifikasi Manager Certification atau CM. Penyelenggaranya yaitu Institute of Certified Professional Manager atau ICPM dengan keterangan vendor netral. Yang terakhir ada UI UX Designer. Sertifikasi yang harus dimiliki ada Google UI UX Design Profesional dengan penyelenggara Google dan keterangan vendor based. Baik, sekian presentasi dari saya dan saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, dan di sini kami setelah berkontribusi dengan kelompok kami, yaitu dengan mengerjakan tugas UTS ini. Kontribusi kami yang pertama saya sendiri yaitu membuat daftar isi dan melengkapi atau mengisi form tabel profesi dari nomor 1 sampai 6 dan tabel sertifikasi dari nomor 1 sampai 6 serta mengisi dan menyusun referensi daftar pustaka agar
tertata rapi. Yang kedua yaitu KDRI Diadmika, yaitu melengkapi atau mengisi form tabel profesi dari nomor 7 sampai nomor 11 dan tabel sertifikasi dari nomor 7 sampai nomor 11, serta mengisi daftar pustaka sesuai referensi yang dicari. Dan yang ketiga ada Imade Agustian Nuraga dengan melengkapi atau mengisi form tabel profesi dari nomor 12 sampai 16 dan tabel sertifikasi dari nomor 12 sampai 16 serta mengisi juga daftar pustaka sesuai referensi yang sudah dicari. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Om.